Assalamualaikum sahabat cerita puisi tercinta. Kita ulas film Brahmastra tahun 2022. Maaf ya dengan kualitas videonya, dimaklumi saja. Bagi yang ingin menonton full movie-nya, di bioskop sudah tersedia. Dan jika kalian suka, jangan lupa like and share ya. Tidak lupa mimin sapa para penonton dimanapun berada, seperti akun Mahir Nasution di Medan, Sukriyi di Lombok, Hen di Bandung, Sofi di Indramayu, Mulyanto di Tegal, Nus Marti di Wamena, Abang Nuril di Minangkabau, Farizal Arianto di Madura Sampang, Hari Sipayung di Simalungun, Fahrezi di Kalimantan Timur, Nurul Ilmah di Mojokerto, Wulan Honi di Hongkong, dan lain-lain. Film ini diawali dengan cerita animasi tentang sekelompok orang suci yang melakukan meditasi di pegunungan Himalaya. Mereka dianugerahi berbagai kekuatan ilahi seperti astra air, angin, api, dan lain-lain. Astra terakhir yang turun memiliki kekuatan sangat dahsyat. Itulah yang dinamakan Brahmastra. Namun Brahmastra tidak diinginkan karena kekuatannya bisa menghancurkan dunia. Untuk melindungi Brahmastra agar tidak disalahgunakan, dibentuklah kelompok rahasia bernama Brahmans. Seiring berjalan waktu, Brahmans terus menjalankan tugasnya dari generasi ke generasi. Di zaman modern, Brahmastra yang berbentuk seperti cakram telah terpecah menjadi 3 bagian. Masing-masing dipegang oleh ilmuwan ternama Mohan Bhargava yang diperankan Shah Rukh Khan. Kemudian arkeolog Anies Sethi yang diperankan Nagarjuna Akineni. Sedangkan potongan ketiga belum diketahui keberadaannya. Saat ini di kota Mumbai ada seorang pemuda istimewa masuk kuil untuk berdoa. Namanya Shiva, diperankan Ranbir Kapoor. Keistimewaan Shiva muncul setelah menerima berkat dari seorang gadis. Shiva seakan-akan bisa melihat peristiwa yang terjadi di kota Delhi. Penglihatan Shiva terkait dengan potongan Brahmastra yang sedang diteliti oleh Mohan Bhargava. Sekelompok pasukan jahat bernama Zur dan Raftar menyerang Mohan untuk mengambil potongan Brahmastra. Tapi Mohan bukan ilmuwan biasa. Dia memiliki kekuatan angin yang disebut Varanastra. Zur dan Raftar mampu dikelabui. Mohan lengah karena merasa sudah aman. Seorang wanita, Junun, yang merupakan pemimpin pasukan jahat, datang menyerang Mohan. Junun sangat sakti sehingga Mohan bisa ditaklukkan dengan mudah. Potongan Brahmastra dan Astra milik Mohan berhasil diambil oleh Junun. Shiva yang masih berdoa di kuil kebingungan dengan penglihatan batinnya. Dia mengira hanya imajinasi saja sehingga diabaikan. Shiva belum menyadari keistimewaannya, bahwa dia sendiri adalah astra api. Shiva lebih tertarik melihat gadis yang telah memberinya berkat, tapi tidak ada perkenalan saat itu. Kehidupan Shiva kembali dijalani sebagai seorang DJ. Dia menghibur pengunjung klub. Semuanya berjalan lancar, hingga Shiva melihat lagi gadis yang telah memincut hatinya. Gadis itu bernama Isa, diperankan Alia Bhatt. Sekali lagi, hal aneh terjadi. Api yang ada di belakang Shiva bergerak sendiri. Bentuk api itu indah sekaligus menakutkan. Bagaimana tidak, api itu menghujam tubuh Shiva hingga pingsan. Hebatnya Shiva tidak apa-apa. Beberapa hari kemudian, Isa terlihat lagi di klub. Sepertinya Shiva sudah jatuh cinta sejak pandangan pertama. Kali ini Shiva harus berkenalan. Shiva mengejar Isa dan mulai menggodanya. Sikap Isa cukup ramah. Dia dan teman-temannya pergi ke rumah Shiva yang tidak jauh dari klub. Rupanya rumah Shiva digunakan sebagai tempat penampungan anak-anak terlantar. Isa mulai mengagumi Shiva. Apa yang dilakukan Shiva karena dia besar sebagai yatim piatu. Orang tuanya sudah lama meninggal. Shiva hanya ditinggalkan kulit kerang oleh ibunya.
Isa jadi sedih mendengar cerita itu. Cinta Siva sepertinya tidak akan bertepuk sebelah tangan. Mereka sudah mau berpegangan. Cinta itu sudah bertepuk dua tangan. Tiba-tiba kembang api di luar rumah datang sendiri mengagetkan Siva. Kepala Siva juga sakit. Isa jadi bingung melihat tingkah Siva yang aneh. Siva tidak mempedulikan Isa. Dia sedang menahan sakit melihat kondisi Mohan Bhargav yang terikat. Mohan disiksa oleh Junon agar mau memberitahu siapa lagi pemilik potongan Brahmastra. Pikiran Mohan dikendalikan sehingga menyebut nama Aniseti yang ada di kota Varanasi. Junon juga memaksa Mohan agar mengungkap siapa dan di mana guru para Brahman saat ini. Namun Mohan tidak mau tunduk. Dia lebih memilih mati bunuh diri untuk melindungi guru para Brahmans. Siva sampai pingsan dengan peristiwa aneh yang dilihatnya itu. Besoknya, dia merasa bersalah karena sempat tidak mempedulikan Isa. Siva mencari Isa ke sebuah kuil. Di sana, Siva dikagetkan dengan sebuah berita di koran tentang Mohan Bhargav yang semalam mati bunuh diri. Ternyata, apa yang dilihat Siva dalam pikirannya benar-benar nyata terjadi. Semua itu diceritakan kepada Isa. Awalnya, Isa tidak percaya. Tapi Siva menyebut ada orang lain yang menjadi target berikutnya bernama Aniseti di kota Varanasi. Isa mengecek nama itu di internet. Pengakuan Siva tentang Aniseti memang benar. Isa menyarankan agar Siva melapor polisi untuk mencegah terjadinya pembunuhan. Tapi Siva tidak mungkin melakukan itu. Solusinya, Siva harus pergi memberitahu Aniseti tentang bahaya yang mengintai. Isa bersedia menemani Siva untuk misi itu. Mereka pun pergi ke Varanasi. Perjalanan itu membuat Siva dan Isa semakin dekat. Mereka sampai di tempat Aniseti berada. Ketika Siva mengecup tangan Isa, keanehan terjadi lagi. Api yang ada pada lilin bergerak sendiri dan membakar tangan Siva. Isa khawatir dengan apa yang terjadi, tapi Siva sama sekali tidak terluka. Dia mengaku memiliki hubungan aneh dengan api. Sejak kecil, Siva tidak pernah bisa terbakar api. Penjelasan Siva membuat Isa ngeri dan takut. Isa ingin meninggalkan Siva yang hidupnya sangat aneh. "Siapa kamu sebenarnya?" ujar Isa. Siva berusaha membuat Isa mengerti karena dia sendiri tidak mengetahui alasan dibalik keanehannya. Siva justru tidak nyaman dengan semua itu. Isa jadi prihatin dan tetap menemani Siva. Obrolan mereka terhenti setelah Siva melihat seorang wanita yang telah membunuh Mohan Bhargav. Dialah Junon yang diyakini datang untuk membunuh Anis. Anak buah Junon, Raftar, juga terlihat di sana menggunakan astra milik Mohan. Siva meminta waktu bicara dengan Aniseti, sedangkan Isa bertugas mengulur-ulur waktu Raftar. Siva memberitahu Anis jika nyawanya dalam bahaya. Hal yang tidak disadari, kini bukan hanya nyawa Anis yang terancam. Isa juga dalam bahaya. Raftar akan membunuh Isa karena dianggap penghalang. Siva datang menyelamatkan kekasihnya itu. Tapi Siva tidak mampu menghadapi Raftar. Siva belum menyadari kekuatan yang dimilikinya. Raftar pun menembak Siva. Untungnya Anis datang mengorbankan diri. Hebatnya Anis tetap bisa bertahan karena ternyata dia memiliki asra air. Anis mengajak Siva dan Isa kabur dari tempat itu. Luka akibat tembakan bisa disembuhkan sendiri oleh Anis dengan nandirastra miliknya. Mereka akan pergi ke ashram tempat para Brahmans tinggal. Lokasinya berada di negara bagian Himachal Pradesh, dekat pegunungan Himalaya. Dalam perjalanan, Siva menanyakan terkait potongan Brahmastra yang diincar Junon. Anis jadi heran dengan Siva. Siapa dia sebenarnya, sehingga mengetahui tentang Brahmastra dan bentuknya. Anis kemudian menunjukkan potongan Brahmastra yang dia miliki. Melihat itu, kepala Siva kembali sakit. Ada bayangan yang melintas lagi dalam penglihatannya. Masalahnya mereka harus segera pergi ke ashram. Apalagi Junon dan anak buahnya yang lain, Zor, mengejar mereka. Anis meminta Siva dan Isa melanjutkan perjalanan. Potongan Brahmastra diberikan ke Isa untuk diserahkan ke guru para Brahmans, yakni Arvin. Anis memilih untuk menghadapi Junon. Kekuatan Anis setara banteng yang mengamuk. Laju truk Junon mampu dihentikan.
Meski berkali-kali ditembak, Anis mampu mendorong truk agar sama-sama jatuh ke jurang. Anis rela mati demi menjaga potongan Brahmastra. Namun Junun tidak mati. Dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya. Apa yang menimpa Anis bisa dilihat oleh Siva. Kini Zur mengejar mereka. Potongan Brahmastra yang dibawa Isa menjadi incaran. Untungnya mereka bisa menyelamatkan diri dan membuat Zur jatuh ke tebing. Gerbang ashram terkunci. Siva terpaksa melompat terlebih dahulu. Saat itulah Isa mengungkapkan perasaannya. Isa tidak peduli lagi siapa dan apa Siva sebenarnya. I love you, Isha. I love you, Shiva. Adegan romantis itu dirusak oleh Zur yang ingin membunuh Isa. Siva jadi panik. Spontan saja dia memeluk Isa untuk melindunginya. Tiba-tiba ada kekuatan api yang keluar dari belakang Siva. Api-api di ashram mampu dibuat untuk membakar Zur. Guru para Brahmans, Arvin, menyadari kekuatan itu. Dia keluar melihat apa yang sedang terjadi. Inilah pertama kali Siva mampu menggunakan kekuatan apinya. Siva merasa sangat kelelahan dan pingsan setelah Zur terbunuh. Dalam kondisi pingsan, Siva melihat bayangan masa lalunya. Ibu Siva adalah Amrita, diperankan Deepika Padukone. Saat itu Siva masih balita berusia 1 tahun. Ibunya meninggal terbakar, sedangkan Siva selamat dari api. Berikutnya Siva juga melihat apa yang dilakukan Junun. Ternyata Junun mati-matian ingin menemukan Brahmastra demi membebaskan seseorang. Namanya Dev, yang sejak lama terkurung dalam sebuah patung. Satu potongan Brahmastra milik Mohan Bhargava mampu mengikis patung itu. Jika 3 potongan Brahmastra disatukan, maka Dev akan bebas. Dev bisa hidup kembali. Siva terbangun setelah beberapa hari pingsan. Di luar, dia melihat Guru Arvin sedang melatih para Brahmans dari berbagai usia. Siva juga berkenalan dengan anggota Brahmans yang masih muda, seperti Rani, Ravina, Sher, dan Tenzing. Siva tidak ingin terseret terlalu jauh dengan pertempuran antara Junun dan Brahmans. Dia sudah menyerahkan potongan Brahmastra ke Guru Arvin. Dia pamit pergi karena merasa pekerjaannya sudah selesai. Sikap Siva membuat Guru Arvin kesal. Siva harus tahu bahwa dirinya tidak terseret, tapi memang sudah takdirnya. Karena sesungguhnya Siva adalah seorang Brahmans. Jika anggota Brahmans memiliki astra, Siva adalah astra itu sendiri. Dialah Brahmans paling istimewa di muka bumi. Guru Arvin tidak mengizinkan Siva pergi. Berbeda halnya dengan Isa yang bebas meninggalkan ashram. Isa pun pergi setelah memberi dukungan kepada Siva agar tetap tinggal di ashram. Siva mulai dilatih menggunakan kekuatan api miliknya. Namun kekuatan itu tak kunjung keluar. Berbeda halnya dengan anggota Brahmans lainnya yang sudah semakin hebat. Berkali-kali Siva mencoba mengendalikan api, selalu saja gagal. Di malam hari saat tertidur, Siva bisa melihat Isa diserang anak buah Junun. Seorang Brahmans berusaha melindungi Isa, namun Isa tetap terluka. Siva langsung terbangun dan menghubungi Isa. Kekhawatiran Siva tentang Isa justru membuat api-api di sekitarnya bergerak. Guru Arvin menyadari satu hal, kekuatan api Siva bisa keluar jika berkaitan dengan Isa. Siva diajari cara menggunakan kekuatannya dengan fokus mengingat tentang Isa. Cara itu berhasil. Isa seperti menjadi remote kekuatan Siva. Api bisa dimainkan sesuka hati oleh Siva. Kini Siva telah mampu mengendalikan kekuatannya. Guru Arvin kemudian mengungkapkan fakta tentang siapa sebenarnya Siva. Bahwa Siva adalah putra Amrita dan Dev. Ya, Dev yang saat ini terpenjara di sebuah patung adalah ayah kandung Siva. Dulu Dev dikenal sebagai prajurit terkuat Brahmans. Dev berambisi memiliki Brahmastra dan berhasil menggunakannya. Tindakan Dev bisa membuat dunia hancur. Kekasihnya, Amrita yang juga Brahmans, berusaha menghentikan kegilaan Dev. Sepasang kekasih itu pun bertempur di sebuah pulau. Amrita menggunakan kekuatan air, sedangkan Dev memiliki kekuatan api. Akibatnya Brahmastra terpecah menjadi 3 bagian. Guru Arvin mengira Amrita dan Dev tewas dalam pertarungan itu. Mengingat hanya perahu Amrita yang ditemukan bersama 2 potongan Brahmastra. Potongan itu selanjutnya diberikan kepada Mohan Bhargava dan Aniseti untuk dijaga.
Sedangkan potongan terakhir dianggap sudah hilang karena pulau tempat pertempuran juga hancur. Ketika Shiva datang ke ashram dan menunjukkan tanda-tanda kekuatan Dev, Guru Arvind jadi terkejut. Dia tidak percaya seorang pria biasa memiliki kekuatan hebat seperti Dev. Guru Arvind menyadari jika Shiva bukanlah orang biasa. Ternyata Amrita sedang mengandung Shiva saat bertempur melawan Dev. Identitas Shiva sudah terkuak. Jika Amrita masih hidup, potongan ketiga Brahmastra pasti diamankan oleh Amrita. Shiva mengaku ibunya sudah meninggal sejak dia masih balita. Guru Arvind telah meminta Isa untuk membawa benda peninggalan Amrita untuk Shiva, yaitu kulit kerang. Analisa Guru Arvind terbukti benar. Ketika darah Shiva coba diteteskan ke kulit kerang, potongan Brahmastra muncul. Ditemukannya potongan Brahmastra bisa menjadi masalah besar. Apalagi sejak siang hari, Junun bersama ratusan anak buahnya telah bersiap merebut sisa potongan Brahmastra. Pada malam harinya, Junun menyerang ashram. Guru Arvind dan semua Brahmans tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka disandra. Shiva juga dihajar hingga pingsan. Junun telah mengambil potongan Brahmastra yang dipegang Guru Arvind. Kini tersisa tinggal satu potongan lagi yang dipegang oleh Shiva. Sekuat tenaga, Shiva berusaha melawan. Apalagi jika terkait dengan keselamatan Isa. Kekuatan Shiva menjadi luar biasa. Sungguh sangat dahsyat. Api bisa membentuk raksasa yang sanggup melahap apa saja. Melihat kehebatan Shiva mengendalikan api, Junun tidak tinggal diam. Dengan kesaktiannya, Junun menurunkan hujan sehingga api padam. Anggota Brahmans yang lain berusaha membantu Shiva, termasuk Guru Arvind. Pertempuran semakin sengit. Shiva! Beberapa anggota Brahmans mulai terluka, tidak terkecuali Guru Arvind. Isa berusaha kabur membawa Brahmastra, namun Junun mengejarnya. Shiva yang mencoba membantu tidak mampu menandingi kekuatan Junun dan anak buahnya. Meski begitu, dia terus melawan. Guru Arvind membantu Shiva mengalahkan Raftar. Nasib Junun juga di ujung tanduk. Anggota Brahmans, Tenzing berhasil menjatuhkan Junun ke jurang. Semua orang jadi lega. Mereka tidak menyadari Junun tidak bisa mati semudah itu. Tenzing dilumpuhkan. Junun berhasil merebut potongan-potongan Brahmastra. Lalu potongan itu dikumpulkan menjadi satu. Akhirnya usaha Junun tidak sia-sia. Namun Junun tidak kuat menahan dampaknya. Tubuh Junun terpental jatuh ke tebing. Lalu hal mengerikan terjadi. Kekuatan Brahmastra memang sangat dahsyat. Cahayanya membuat malam seperti siang. Bumi juga berguncang. Tanah-tanah terbelah. Semua tempat berpijak runtuh. Dalam kondisi mengerikan seperti itu, Shiva hanya memikirkan keselamatan Isa. Shiva tidak peduli jika harus mati. Mereka pun bisa bersama dan berpelukan. Shiva! Seberkas cahaya yang kuat muncul dari langit menghujam ke tanah. Semburan api akan melahap apa saja dan siapa saja. Shiva berdiri tegak melindungi Isa. Dan saat itulah keajaiban terjadi. Kekuatan yang sangat dahsyat keluar dari Shiva. Dia mampu menjaga Isa tidak terluka sedikit pun. Bahkan, Shiva mampu menaklukkan dan menetralisir keganasan Brahmastra. Sungguh keajaiban yang tak bisa diungkapkan kata-kata. Guru Arvind kagum dengan kekuatan cinta Shiva dan Isa. Kekuatan cinta sejati mampu mengalahkan apapun. Brahmastra yang dikhawatirkan bisa menghancurkan dunia tidak ada apa-apanya. Karena cinta adalah kekuatan terbesar di muka bumi. Ada satu ancaman besar lagi yang tidak boleh dilupakan. Meski Junun sudah tidak ada, tapi potongan Brahmastra yang menyatu sudah membebaskan Dev dari kurungan di dalam patung. Dev telah bangkit kembali. Kita tunggu saja film Brahmastra bagian kedua. Pasti akan seru pertarungan Dev melawan Shiva yang merupakan anaknya.
Sudah dulu ya, sampai jumpa.